Kita masih di bab haramnya kita menggunjing, dan kalau kita mendengar orang menggunjing, wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha, perintah bagi siapapun yang mendengar gunjingan hendaknya dia bisa menolaknya atau mengingkarinya. Kalau hendak tinggalkan tempat menggunjing tersebut, jangan kita ada di situ. Kita masuk hadis yang pertama, an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi, barang siapa mengembalikan atau membela irdi akhihi, nama baik kemuliaan saudaranya, raddallahu, Allah akan jaga, Allah akan tolak, Allah akan kembalikan an wajhihi, Allah jauhkan, maksudnya Allah tolak an wajhihi, dari wajahnya, an-nar, api neraka, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau katakan ini hadis hasan. Ada orang yang menggunjing saudara kita. Kita tahu kalau dia menggunjing, maka nggak boleh kita diam di situ. Kalau ada orang menggunjing, pilihannya ada dua. Kita mengingatkan gunjingan tersebut, kita akan dapatkan ini tadi janji. Allah akan tolak kita dari api neraka, jauhkan dari api neraka. Kalau tidak, maka kita meninggalkan tempat tersebut. Kadang kita ini mendengar saudara kita digunjing, kita diam saja. Bahkan mungkin diam-diam kita menikmati. Maka kita akan menjadi syarikun lahu fil ithmi, mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang menggunjing tersebut. Maka kalau ada orang membicarakan kejelekan seseorang, jangan ragu. Ingat neraka Allah. Mari kita tolak neraka agar kita dijauhkan wajah kita dari neraka. Bantu. Dan ini adalah perlu jiwa besar dalam hal ini. Kadang ada satu sahabat dengan sahabat karibnya, subhanallah, di suatu tempat sahabatnya itu digunjing oleh seseorang. Sahabatnya tidak pernah bergeming, tidak menolak, tidak, diam saja di sampingnya. Maka dia bukanlah seorang sahabat. Urusannya dengan Allah, dia dosa, dia berkhianat dengan sahabatnya. Jangankan kok sahabat, orang yang kalau kita tidak kenal dekat, tapi kalau tahu dia digunjing, maka hendaknya kita pun juga tidak rela, karena majelis itu menjadi majelis neraka. Maka dari itu sangat berbahaya sekali jika ternyata yang menggunjing adalah kelas orang yang ternama, mungkin dia berlabel guru atau sebagainya. Dan ini ada. Dan waspada, duduk dengan siapakah dirimu, jangan main-main. Syariat Nabi Muhammad harus kita kedepankan. Mungkin kita duduk dengan seorang yang digelari ustadz, ustadz apa saja deh, ustadz tasawuf, ustadz ini. Akan tapi kalau ternyata di dalam majelisnya itu sudah mulai makan dagingnya orang, ada gunjingan, maka ketahuilah enggak ada keberkahan di majelis itu. Biarpun dia digelari oleh manusia sejagat wali kutub, karena kunjingan itu justru akan merusak majelis tersebut yang semula menjadi raudhatun min riyadil jannati, menjadi khufratun min khufarin nirani, yang semula menjadi taman dari taman-taman surga akan menjadi liang-liang neraka. Ini kadang orang sudah tahu ustadz tersebut, memang di tempat tersebut mungkin dia seorang ustadz yang anaknya ustadz juga, sehingga kalau ditanya tentang sebuah nama, tentang namanya, semua orang tahu, terhormat, mulia. Akan tapi majelisnya majelis hasud, majelis ngomongin kejelekan orang. Maka ketahuilah Anda jangan senang di tempat tersebut. Nggak perlu, masih ada guru yang lain kok. Untuk apa kita berguru dengan orang semacam itu, sementara dia pun telah menambahkan kepada kita untuk kita dosa, bukan menambahkan amal baik.
Ada seseorang yang punya penyakit ini tanpa disadari, penyakit sok pengen jadi penengah dan pemersatu, sementara dia adalah seorang murid. Dia ingin menyatukan, kumpul dengan guru itu, kumpul dengan guru ini, sementara dengar guru yang A misalnya ngomongin guru B, guru A jelek-jelekin guru B, sementara sebagai seorang murid datang kepada guru A, ya yang penting saya ngambil ilmunya kan, bahasanya begitu. Sesaat lagi duduk dengan guru A, guru B, guru A, guru B, sementara guru A selalu menggunjing ngomongin guru B. Tidak tahu sebabnya apa, yang namanya hidup. Bahkan kalau namanya hasud itu nggak ada yang mengalahkan hasudnya kelas ustadz. La hasadaka hasadil ulama, tidak ada hasud seperti hasudnya ulama. Bahkan kadang dikatakan oleh Imam Ghazali, kadang hasud di kalangan ustadz kalau sudah bercokol di dalam hatinya, itu menjadi kayak fakihatul fuqaha, kayak camilannya ini. Camilannya ustadz-ustadz yang hatinya kotor itu yang gunjing. Dia ingin mengangkat dirinya sehingga merendahkan ustadz yang lain. Naudzubillah. Kalau kita duduk dengan ustadz tersebut, pertama kita tidak mendapatkan ilmu, tidak akan ada berkah. Biarpun katanya dia ustadz yang diberkahi, dia nggak ada berkah hari itu, nggak ada berkah, karena dia menggunjing, ngomongin orang lain, ngejelekan orang lain. Kemudian apa? Kita harus meninggalkan tempat tersebut kalau kita ingin selamat. Dan ini kadang ya karena kita sebagai seorang murid yang repot tadi, sok ingin jadi penengah, saya ingin datang ke sana untuk kebaikan biar ini. Sementara Ustadz si B yang digunjing itu mungkin tidak pernah memikirkan itu semuanya. Ya namanya ada muncul namanya hasud di kalangan para asatid, itu ada. Itu kan isyarat, makanya ini calon ustadz. Sengaja Buya tegaskan di sini, calon ustadz ini hati-hati. Jangan sampai bersarang di hatimu benih-benih yang namanya hasud. Hasud adanya di dalam hati, muncul di lisan jadi gunjing, jadi menggunjing, jadi merendahkan, jadi mengadu domba, jadi Masya Allah. Maka waspadalah dengan itu semuanya. Dan jangan dianggap tidak ada. Imam Ghazali sangat berpengalaman di dalam ilmu didik mendidik. Tinggalkan tempat tersebut, belajarlah di tempat yang hatimu akan tenang, ada pahala, ada berkah, dan tidak digunakan ngomongin orang lain. Subhanallah. Nah, ini ada tadi, hati-hati, jangan sok jadi pahlawan. Bahkan kalau bisa, kalau memang duduk di tempat tersebut harus berani kita mengatakan, mohon maaf ya Syekh, yang antum sebut tadi tidak seperti itu, saya tahu orangnya, itu fitnah yang sampai ke telinga. Nah, kalau kita bisa menolak begitu, ini raddallahu an wajhi an-nar. Allah akan menolak dia dari api neraka. Jangan sok deh jadi pahlawan deh. Duduk sama orang menggunjing, alasannya saya ingin merubah. Merubah sampai seminggu, duduk berkali-kali nggak bisa merubah. Pertama kali mendengar harus kita ingkar. Dan itu ujian, dan kita juga banyak misal grup hadir. Menggunjing sekarang tidak harus dengan duduk, ada grup. Ada beberapa waktu yang lalu, di saat kita masih sering dianggap masuk grup ustadz ini, grup ulama ini, grup kiai gini. Oke. Silaturahmi antara asatid adalah bagus sekali. Akan tapi ada 1-2 grup itu yang Masya Allah. Ada 1-2 ustadz yang kayak begini ini. Tidak memberikan informasi kecuali menjelekkan ustadz yang lain. Waduh. Setiap kali. Akhirnya kita coba untuk mengingatkannya. Padahal itu termasuk grup yang dianggap penting barangkali seperti itu. Akhirnya mencoba mengingatkan masih tetap saja, dan mungkin yang lain juga tidak semangat mengingatkan. Maka daripada saya kecebur neraka, ya lebih baik saya keluar. Hati-hati, grup WA itu juga penting sekali diperhatikan. Jika ada satu, buang saja orang itu, keluarkan dari grup, atau kita yang keluar. Minta untuk dikeluarkan, tetap tidak dikeluarkan. Maka kita tidak perlu kumpul-kumpul dengan orang semacam itu. Amal saja masih kurang, kenapa harus kita habiskan amal dengan menggunjing seseorang? Bukankah kisah menggunjing itu memberikan hadiah pahala kita untuk orang itu? Habislah pahala kita. Amal belum banyak, bagi-bagi lagi, habis nanti. Tolong perhatikan dalam hal ini. Kita ada beberapa orang yang sok ingin jadi pahlawan. Tapi sebetulnya dia akan mengotori hatinya dengan
berita-berita negatif yang didengar dari ustadz satunya lagi. Nah, kalian calon ustadz semuanya, jangan sampai ada ngiri dan dengki, pangkas itu semuanya. Jika ada, boleh ada amarah di dalam hati kita, apalagi urusan pribadi, bukan urusan syariat. Kalau urusan halal haram, ya kita harus menjelaskan di antara para ustadz. Nah, urusan pribadi tidak tahu urusannya apa, maka kalau dia mengganggu Anda dalam urusan pribadi, Anda hanya permasalahkan di saat pribadi, berdua saja. Di depan umat tidak usah disampaikan. Kalau orang bertanya, nggak perlu, kan urusan pribadi. Na'udzubillah, penghasut, pendengki. Nah, ini godaan paling berat bagi seorang yang bergelar ustadz. La hasada ka hasadil ulama'i, nggak ada hasud yang menyeramkan seperti yang ada pada ulama. Wan idban atau udban, Idban bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini jadi hadis tersebut sampai pahalanya begitu gede ya. Allah akan tolak muka kita dari api neraka. Wa an Idban bin Malik radhiyallahu taala fi hadits tawil, dalam hadis yang panjang. Idban bin Malik, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, fi hadisihi at-tawili, di dalam hadis yang panjang, al-masyhuri, yang panjang, yang masyhur. Alidza taqaddam fi bab raja, yang sudah ada di bab raja, harapan, raja. Sudah kelewat. Qala, beliau berkata, qauman nabi yusalli, Nabi melaksanakan salat. yakni hendak melaksanakan salat. Faqala, kemudian Nabi bertanya, aina Malik ibn Dukhshum, mana Malik ibn ad-Dukhshum? Mana Malik bin Dukhshum? Begitulah Nabi menyebut orang, memanggil satu nama. Mana Malik bin Dukhshum? Faqala rajulun, ada satu laki-laki, mungkin dia punya masalah dengan Malik bin Dukhshum. Tiba-tiba dia berkata, faqala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, dzalika munafik, ya Rasulullah, itu orang munafik, maksudnya nggak ada di masjid nih, munafik dia. Rasulullah nggak ada, nggak mau sholat dia, munafik. Langsung justice menilai sebagai munafik, kan nggak kelihatan waktu sholat. Sampai nabinya, mana Malik bin Dukhshum? Satu orang berkata, dzalika munafik, itu munafik ya Rasulullah, la yuhibbullah wa rasulah, nggak cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini kalimat ngomongin kejelekan. Kalau Malik bin Dukhshum mendengar, tentu dia akan kecewa dengan kalimat di hadapan Nabi lagi disampaikan. Faqala Nabi menjawab, menolak, membalas, la taqul dzalik, jangan ngomong gitu, nggak boleh. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah, apakah kamu tidak tahu kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajh Allah, dia mengucapkan kalimat itu, yuridu, menghendaki, bidzalika, dengan kalimat semacam itu, wajh Allah, karena Allah. Apakah kau tidak tahu dia sudah bersyahadat dan mengucapkan itu dia karena Allah? Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, harrama, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan, ala nari, api neraka, man qala, orang yang berkata la ilaha illallah, yabtahi bidzalika, dia menghendaki dengan la ilaha adalah wajah Allah, karena Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, Nabi menolak langsung. Ini ada orang membicarakan kejelekan seseorang, mau sholat lagi, munafik dia, nggak cinta Allah dan Rasul, kayak tahu hatinya saja. Karena kalimat itu kalimat yang bikin orang sakit hati. Ditolak Nabi langsung. Nabi menolak, nah, tahukah kamu, dia adalah orang la ilaha illallah, ahli la ilallah ya. Dan dia mengucapkan karena Allah. Dan kalau orang sudah mengucapkan karena Allah, nggak akan masuk neraka dia. Subhanallah. Udban, ada pun Udban itu, ada Idban, wa Idban bikasril ini alal masyhur, yang masyhur dengan kasrah ini, Idban.
wa hukiya dhammuha, dan riwayatkan juga kata pakai dhamma, utban wa bada ta musanna, ta bertitik min fawq, dari atas, ta titiknya atas, utban, thumma ba muwahhadah, kemudian ba, wa tukhshum bi dhammid dali, dengan dham dalnya tu, wa iskanil kha'i tukh, wa dhammi shini al mu'jamataini, shin yang bertitik, syum, ad-tukhshum. Nabi mengajari untuk menolak itu semuanya. Wa an Ka'ab bin Malik, dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau, fi hadithihi tawil, dalam hadis yang panjang, fi qissati taubatihi, dalam kisah taubatnya. Wa qad sabaqa fi bab taubati, telah berlalu di dalam bab taubat. Kalau kita di majelis Sabtu ada, kita bicara tentang munafik di surat At-Taubah, tentang orang munafik yang nggak ikut berperang, dia pura-pura atau minta izin nggak ikut berperang di perang Tabuk, sampai turun dari Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu munafik. Bersama rombongan orang-orang yang tertinggal yang disebut sebagai munafikin itu ada namanya ini Ka'ab bin Malik, ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada lagi satu lagi Murarah ibn Rabi'. Murarah ibn Rabi', Hilal bin Umayyah, dan Ka'ab bin Malik. Dari semuanya nggak ada yang tobat, tiga ini yang tobat. Tobat ini tobat, diancam takut tobat kembali dengan tobat yang benar, termasuk Ka'ab bin Malik ini tobat. Bahkan waktu itu bagaimana? Jadi waktu setelah perang dari Tabuk itu, perang Tabuk itu, baginda Nabi itu memerintahkan kepada semua orang tidak boleh berbicara, ngajak bicara dengan orang-orang yang sudah yang pura-pura punya udzur untuk tinggal di rumah dan tidak ikut berperang. Bahkan diancam betul, nggak boleh ngomong sampai istrinya kembali kepada orang tuanya masing-masing. Nabi yang merintahkan. Makanya istri Ka'ab bin Malik pulang, nggak ada. Semuanya pada takut dengan Nabi, termasuk istrinya Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah pulang. Enggak. Hanya istrinya Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah nggak pulang karena waktu itu punya hajat duanya, nggak ada yang melayani di rumahnya, maka diizinkan untuk tetap tinggal. Tapi yang Ka'ab bin Malik istrinya pulang. Dan kalau omong dengan orang nggak dijawab, salam didiemin, pokoknya didiemin betul. Waduh, enak ya zaman itu, kalau tobat gampang orang begitu. Sekarang orang munafiknya malah disanjung barangkali. Yang merusak Islam, ganggu Islam, ngomongin Islam, jelekin Islam tuh malah diangkat-angkat, dibela. Kalau zaman Nabi nggak diajak bicara langsung ini. Kecuali ada ikrar tobat baru nanti. Maksudnya kita juga begitu, kalau sudah ada tanda-tanda kemunafikan, mencaci Nabi, ngeremehkan agama, ngerusak agama, itu maksudnya jangan diajak bicara. Dan tidak boleh kita membiarkan seperti itu, harus punya prinsip kita. Kebaikan yang kita berikan tentu ada rambu-rambunya, tidak semua orang diberi kebaikan. Kalau dia perusak agama, perusak umat, mengganggu orang, makanya kenapa di pondok ini termasuk dalam paling dosanya pelanggaran di pondok kalau ganggu orang lain, ganggu perasaan, ganggu pemikiran, jelek-jelekin, ngajari anak santri benci kepada ustadz, jelekin ustadznya. Wah, ini paling bahaya. Santri seharusnya ditanamkan kecintaan kepada ustadznya, malah diajari. Oh, ini bencana ini. Harus diberesin orang-orang seperti itu. Dan ini ada di beberapa tempat semacam itu, kalau dibiarkan dia rusak, sehingga santri tiba-tiba terpecah hatinya dengan beberapa guru tidak senang. Oh, Masya Allah. Kalau memang seorang ustadz melihat ustadz lain tidak benar, itu spesial pribadi antara dia dengan dia, nggak usah santri dibawa-bawa. Dan harus tegas dalam hal ini, pelanggaran berat, ngerusak hati sebabnya. Orang mukul ngerusak fisik, tapi ngerusak hati ini halus, sehingga menjadi seorang santri su'ul adab dengan beberapa gurunya. Wah, nggak dapat ilmu dong ini. Harus ada pendidikan bagi pelanggar-pelanggar seperti itu, orang yang seperti itu.
Nah, Ka'ab bin Malik ini asli kan orang yang sangat cukup. Dia cukup dengan kekayaan dan sebagainya. Hingga sampai beliau tobat. Dalam tobat memang ada kekurangan dalam ekonomi dan sebagainya. Tapi beliau adalah asalnya orang yang bersebab kecukupan. Kemudian qala Nabi berkata, bersabda, wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Nabi itu lagi duduk dengan kaum, dengan sahabat-sahabat beliau di Tabuk, waktu perang Tabuk. Dengar tentang tobatnya Ka'ab bin Malik. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ya, Nabi memberi hukuman tapi juga sambil memantau. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kalau rajulun min Bani Salamah, satu orang dari Bani Salamah berkata, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu." Burdah itu baju yang dipakai. Dua bajunya dia, ada dua baju dengan baju, dua baju. Ada bajunya intinya begitu. Wa nadhar fi itfaihi. Ngejek maksudnya. Jadi kebiasaan orang kaya yang dengan baju bagus dan sebagainya, kemudian dia menjadi munafik, terendahkan. Tiba-tiba dia sudah tobat kok, tiba-tiba ada ngejek. Ya Rasulullah itu lagi sibuk dengan bajunya sambil lihat gini loh, jadi sambil lihat bajunya, ini baju saya bagus gitu loh. Jadi gayanya orang yang bangga dengan bajunya, nadhara ila itfaihi, pundak yang ada bajunya sini, sambil lihat gini, kan gaya orang sombong tuh dengan baju bagus. Ya Rasulullah, dia sibuk dengan bajunya, dia sambil memandang begini ya Rasulullah. Kan ini kalau kelihatan oleh Ka'ab bin Malik, marah dia. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Ada Sayyidina Mu'ad bin Jabal dengar orang ini ngomong begitu. Ini kok nggak enak. Nabi tanya Ka'ab bin Malik, benar-benar jawabnya ini kok bahasanya bahasa nanamkan kebencian ini. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, muridnya Rasulullah, tidak pandang di hadapan Nabi, justru kesempatan ini untuk mengamalkan ilmu pendidikan dari Nabi. Langsung Sayyidina Mu'ad bin Jabal berkata, bi'sa ma qulta, alangkah jeleknya yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira, kami tidak mengetahui daripada Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Oh, dibantah, dibalik. Nah, cara mengerot, termasuk ini adalah pendidikan yang disebut para ulama. Gimana sih caranya membantah kalau ada orang lagi menggunjing seseorang? Gimana kita? Pertama kita mengatakan, uskut, diam kau. Satu. Yang kedua, kita bercerita tentang kebalikannya ini. Jadi kita diam, jangan teruskan, nggak boleh seperti itu. Kalau dia diam, kalau dia biar ngomong dibalik ya gini, ya Rasulullah, kebalikannya, justru aku tidak menemukan dari dia kecuali kebaikannya. Aku tidak menemukan dari dia kecuali kebaikannya. Fasakata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diam, melihat ini benar di Mu'ad bin Jabal nih. Itfah janibah ini, janibah kiri kanan, lihat pakaian yang numpang di pundak kiri kanannya, janibah. Bahwa isyarat ila ijabi bi nafsi, menunjukkan kalau dia suka terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Baik, menggunjing hati-hati nggak boleh. Cuma di sana ada hal-hal yang boleh kita ngomongin kejelekan orang. Sengaja oleh Imam Nawawi dijelaskan di sini supaya tidak rancuh. Ada orang ingin menggunjing seolah-olah alasannya benar, padahal nggak benar. Memang ada di sana mengomongin kejelekan orang, yubahu minal ghibati, dari ghibah yang boleh. Babu bayani ma yubahu minal ghibati, bab keterangan tentang ghibah yang boleh. Kata Imam Nawawi, i'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annal ghibata, sesungguhnya ghibah itu tubahu,
diperkenankan li ghardin sahihin syar'iyyin, dengan tujuan yang benar yang diizinkan menurut syariat. La yumkinu, yang tidak mungkin, al-wusulu, untuk sampai ilaihi, kepada maksud baik tersebut, illa biha, kecuali dengan menggunjing. Jadi ini adalah senjata pamungkas terakhir. Dengan bermacam-macam cara kok nggak bisa, maka kalau caranya ternyata harus dengan menggunjing dia, maka lakukan, ngomongin, bukan ngomongin. Dengan bermacam-macam orang nggak bisa, cara ini nggak bisa, wah terakhir tuh harus saya ngomong ini ke orang. Lah ngomongin ke orang ini kan bentuknya kayak gunjing, tapi ada tujuan yang syar'i. Wa bisittati asbabin, di sini ada 6 sebab, kata Imam An-Nawawi. Al-awwalu at-tadhallumu, yang pertama adalah tadhallum. Tadhallum itu mengadukan kezaliman seseorang. Tadhallum mengadukan kezaliman seseorang. Kalau zalim, berbuat zalim kepada seseorang. Kalau tadhallum, mengadukan kezalimannya, dia dizalimi lalu ngadu. Fayajuzu, maka boleh, lil mazlumi, bagi orang yang dizalimi, ayyatadhallam, untuk mengadukan kezalimannya, ila sultani, kepada sultan, wal qadi, ataupun qadi, wa ghairihima, dan kedua selain daripada sultan dan qadi, mimman lahu wilayatun, orang yang punya kekuasaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-qudratun, punya kemampuan, ala insafihi, untuk mengambil, untuk menyelesaikan kezaliman, min zalimihi, dari orang yang berbuat zalim. Fayaqulu, kemudian dia berkata kepada hakim, kepada sultan atau kepada qadi, dhalamani fulan bikadza, fulan telah zalim kepadaku dengan begini. Kalau kita berkata bahwasanya ada orang mengambil tanah saya, batas, tapal batasnya dirubah sampai bermeter-meter, zalim, sudah begitu marah-marah, kita mencoba damai, nggak mau dengar. Atau orang ngambil barang kita, hak milik kita yang berharga, kemudian kita mencoba untuk diam-diam mengirim surat WA, assalamualaikum, nggak didengar, bermacam-macam nggak bisa, maka caranya harus saya sampaikan ke orang. Dan nyampaikan ke orang ini harus milih. Tidak semua orang kita kasih tahu. Kalau semua orang kita kasih tahu, namanya gonjing. Biarpun benar dia ngambil milik kita. Tahu enggak kamu dia ngambil tanah saya? Tahu enggak kamu dia ngambil? Wah, repot. Maka tadhallumnya adalah dengan orang yang bakal bisa menyelesaikan problem tersebut dong. Maka nanti ada undang-undang curhat, itu harus ada. Bermasalah orang curhat nggak pakai undang-undang, gonjing suaminya setiap hari dia. Dan ini terjadi, sebagian wanita gunjing suaminya setiap hari. Seorang suami gunjing istrinya setiap hari. Dia nggak sadar itu semuanya. Bahasanya bahasa curhat. Ya, curhat itu sebenarnya kalau tidak benar jadi gunjing namanya. Naudzubillah neraka. Nah, datang kepada hakim, ya hakim, ada apa kau? Kalau nggak disebut namanya nggak bisa, nanti gimana hakim menyelesainya? Ya hakim, ini buktinya. Fulan bin Fulan telah melakukan kezaliman kepada saya, telah mengambil hak saya, ya hakim. Loh, disampaikan ke orang kan? Karena hakim bisa menyelesaikan, bukan hakim, qadhi, atau orang yang bakal bisa menyelesaikan. Kalau kita menyampaikan kepada orang yang nggak bisa menyelesaikan, maka itu jadi gunjing. Orang semua kasih tahu, semua kasih tahu, semua kasih tahu, gunjing. Subhanallah. Harus waspada. Maka Imam Nawawi sengaja menyebut supaya tidak rancuh antara yang gunjing yang boleh dan gunjing yang tidak. Hati-hati. Ada berbuat zalim, mungkin ada sengketa waris dan sebagainya, yang dibongkar siapa? Saudaranya kan. Damai dulu dengan saudara, diajak diskusi baik-baik dan sebagainya. Kalau ternyata Masya Allah kok masih begitu, langsung saja datang ke KUA, ke pengadilan, mengajukan minta keadilan bahwasanya abangnya atau adiknya telah mengambil begini, nanti diselesaikan. Tapi dia tujuannya adalah jelas dan kepada yang jelas, bukan asal orang. Setiap di majelis, tahu enggak kamu, saudara saya itu ngerebut waris saya, setiap ketemu dia suruh waris saya, yang kita kasih tahu nggak bisa menyelesaikan juga. Kalau ternyata Masya Allah kok masih begitu, langsung saja datang ke KUA, ke pengadilan, mengajukan minta keadilan bahwasanya abangnya atau adiknya telah mengambil begini. Yang kedua, Al-thani al-isti'anatu ala taghyiril munkari. Minta bantuan untuk merombak
merubah kemungkaran yang terjadi. Waraddil 'asi ila shawabi, ingin mengembalikan orang bermaksiat kepada kebenaran. Ini pun isti'anah, minta bantuan ya kepada orang yang kita duga dia akan bisa membantu. Atau orang bermaksiat kita akan sampaikan, kita mencoba sendiri nggak bisa, atau kalau kita langsung maju sendiri bahkan bahaya buat kita, maka kita boleh menyampaikan kepada orang yang sekiranya bisa membantu kita untuk menyelesaikan problem tersebut. Yaqulu, kemudian orang yang minta pertolongan tadi, yang yasta'in, yang minta pertolongan, berkata liman yarju, kepada orang yang bisa diharap qudratahu, yang dia bisa mengharap qudratahu, kemampuan orang tersebut, ala izalatil munkari, di dalam menghilangkan kemungkaran. Bertanya, ya akhi fulan ya'malu kada, dia telah melakukan begini ya akhi. Ada kemungkaran yang terjadi di kampung kita, di Gardu atau di mana, ada kemungkaran. Kalau kita langsung mengingatkan saja, menghentikan, mungkin bermasalah. Lalu kita menyampaikan kepada polisi, tentara, atau siapa orang yang berpengaruh dan punya kekuatan, ya akhi, di sana ada anak-anak mabuk, di sana ada anak gini, agar dia tidak bermaksiat. Boleh, itu boleh, karena kepada orang yang mungkin dia akan bisa menolongnya, harus, harapan dia bisa menolong itu harus. Bahkan untuk kemungkaran ini tidak harus kepada orang yang langsung bisa menolong, kepada orang yang mungkin dia bisa menghubungi orang yang bisa menolong, itu sah, karena kemungkaran nggak boleh hanya sekedar ngomong-ngomong tok. Karena ada nama-nama yang disebut, dan nama itu ada keluarganya, dan keluarga ada anak bini, bisa malu mereka nanti, jadi harus dijaga. Nah, kepada orang yang bisa merubah, oke, baru benar. Mas, bang, pak, tolong di sana ada anak-anak nggak benar tuh, tolong. Gimana caranya? Fasjurhu, hentikan dia. Wa na'udzalika, atau yang seperti itu. Pokoknya kalimat-kalimat yang bisa, yang difahami oleh orang yang kita ajak bicara, kalimat yang minta tolong. Wa yakunu maqsuduhu al-tawassul ila izatil munkar. Tapi tujuannya harus jelas. Memang kita ingin menghentikan kemungkaran tersebut. Harus ada niat. Wa ilam yaksid dzalika kana haraman, kalau tidak maksud hanya cerita. Tahu enggak kamu? Apa? Itu si anaknya Pak ini, anak ini ada di Gardu, astagfirullah. Sudah main gaplek, judi, mabuk, teler lagi. Anak siapa? Anak Pak Haji itu. Astagfirullah. Nah, astagfirullahnya gunjing, dia enggak sadar. Dia hanya cerita dok, bukan menyelesaikan masalah. Ngomongin dok. Na'udzubillah. Kalau kita ingin membuka mulut kita membicarakan tentang anak-anak tersebut, tentu dengan tujuan kepada orang yang bisa menasihati dia. Mungkin kita ngomong, Ustaz, Pak, kan sering di sini ya. Ya kenapa? Saya ngelihat tuh ada anak-anak tuh, masya Allah. Ustaz kan berpengaruh di sini. Ustaz kan didengar oleh orang sini. Mungkin Ustaz bisa nasihati, Ustaz. Nah, siapa sih? Itu anaknya Pak Haji. Pak Ustaz kan dekat sama Pak Haji bapaknya. Oh iya. Oh baru benar, karena tujuannya jelas orangnya. Mau setiap orang dikasih tahu ya nggak benar. Kenapa kok Ustaz? Dia punya pengaruh, namanya dia dikenal di situ, dan omongannya mungkin bisa saja menjadikan orang tuanya bisa bekerja sama untuk menasihati anak. Oh boleh kalau begitu. Tapi kalau nggak ada jelas, siapa yang diajak bicara nggak jelas? Makanya masuk haram tadi. Al-thalithu, yang ketiga, al-istifta'u, minta fatwa kepada hakim. Kalau minta fatwa kepada hakim bisa menyebut namanya, tapi kalau minta fatwa kepada seorang ustadz, maka nanti ada rambu-rambunya. Lah ini kenapa kok sering Buya sampaikan, kalau mau bertanya jika tentang kekurangan tidak perlu menyebut namanya seseorang. Kadang begitu polosnya seorang istri, ya Allah, Buya saya mau tanya, nama saya siapa begitu, saya punya suami itu masya Allah. Nah, ini kacau nih. Suaminya disebut. Nah, suaminya dia ya tahulah orang semuanya. Suaminya dianya orang paling masyhur juga. Masyhur dengan cerewetnya juga. Nah, jadi semuanya juga tahu waktu dia ngomong begitu. Oh, suaminya dia. Artinya istifta itu, minta fatwa itu juga harus waspada. Boleh kita menyebut, ini contohkan.
Dzalamani abi, karena ke hakim, Pak Hakim. Ada apa kau sini? Dzalamani abi, ayahku telah zalim. Akhi, saudaraku telah zalim. Au zauji, suamiku zalim. Au fulan bikada, atau fulan si ini, dia si A telah zalim kepada saya. Fahallahu dzalika, apakah boleh yang demikian itu? Lalu solusinya gimana Pak Hakim? Wa ma tariqi, apa jalanku fil khalasi, di dalam melepaskan diriku minhu, daripada problem ini. Wa tahsili haqqi, wa tahsilu haqqi, wa tahsili haqqi, untuk mendapatkan hakku gimana caranya wahai Pak Hakim atau Pak Mufti, Pak Qadhi. Wa tafidhuli, dan untuk menjauhkan kezaliman orang itu siapa, bagaimana? Wa nahwi dzalika. Wa dza jaizun lil haji. Ausahsin, misalnya seorang anak, seorang saudara, dia punya saudara jahat, nggak usah ngomong, Bu, ya Syekh, saya punya saudara yang nomor 2, namanya ini Masya Allah gini, dia telah mengambil warisan. Oh, nggak perlu begitu. Kita bisa berkata begini, ya Syekh, gimana jika ada seorang saudara yang begini, begini, begini. Atau dengan bahasa dikamuflase, dikaburkan. Ada pertanyaan titipan, ada seorang suami yang begini. Kalau sekiranya waktu seorang perempuan ngomong begini, ya Ustadz atau Buya, gimana Buya hukumnya tentang suami yang sering, kalau teman-teman tahu, dia ini pasti suaminya sendiri. Oh, karena itu harus tutupi. Jadi tetap menutup itu perlu, tidak perlu menampakkan kecuali hajat mendesak, tidak bisa diselesaikan kecuali dengan menyebut namanya. Maka lebih berhati-hati dalam pertanyaan, makanya kita selalu ingatkan, apalagi kadang-kadang masalah zina, kadang dirinya sendiri. Saya punya pengalaman begini, gimana tobat saya? Kalau di depan umum jangan, akan tapi kalau urusan pribadi kadang-kadang dia tak mampu. Dia ingin petunjuk yang khusus, saya terseleset dalam begini-begini, sangat pribadi, dan itu pun kalau bisa dihindari dulu ngomong terang-terangan begitu. Orang kepleset dalam zina, mabuk dan sebagainya. Selagi bisa bertemu dengan orang yang bakal bisa menyelesaikan permasalahannya tanpa menyebut permasalahannya dengan terang-terangan, hendaknya dia melakukan yang seperti ini. Tapi jika ternyata susah karena problemnya pada dirinya, saya bisa saja. Tapi ingat, jangan di saat ada orang. Jangan menepuk air di dulang, muka terpercik sendiri. Jadi kalau ngomongin dijelekan sendiri, jelekan keluarganya, ya semuanya hancur keluarganya. Jadi kalau pribadi oke, tapi kalau saya ngomongin, wah suami saya begini, wah habislah. Nah, ini harus rambu-rambunya. Ma taqulu fi rajulin ma, apa ya Syekh, ya Mufti, pendapat pun tentang seorang laki-laki atau ansyahsin atau seseorang auzajin atau suami, kana min amri kada, yang dia punya masalah begini. Fa innahu, kalau ternyata dengan itu semua sesungguhnya yahsulu, akan tercapai bihi, dengan cara yang menyamarkan tadi, al-gharadu, maksud, min ghairi ta'yinin, tanpa menentukan namanya, maka itu adalah lebih bagus. Wa ma'adzalika, maka biarpun demikian, ta'yin, menentukan, jaizun, boleh kalau memang permasalahannya kepada mufti yang sesungguhnya, mufti yang dia bisa menurunkan perintah. Tapi kalau kepada ustadz tertentu, ini yang disampaikan Imam Nawawi adalah mufti yang ditegakkan, dia punya fatwa yang diakui di negara, kemudian dari fatwa ini dia bisa minta bantuan kepada aparat-aparat untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau di majelis, ini tertentu yang kedua ini, pakai kamuflase, dikaburkan. Asalkan dengan pengkaburan ini bisa sampai kepada maksud. Kama sanad kuru, seperti nanti akan kami sebutkan, hadis Hinda, ada hadits Hindin, hadisnya Hinda, boleh dua, insyaallah nanti akan disebutkan, ya, seperti ini. Di hadisnya Hindun, insyaallah nanti ini di bab ini di akhir insyaallah. Rabi' yang keempat, cukup yang ketiga dulu aja karena ini banyak. Wallahu a'lam bissawab.